Saya Oki Dwi Wicaksono ingin mempresentasikan tentang manajemen pergudangan yang telah saya survei, yaitu Indogrosir Semarang. Dari survei saya untuk penelitian di dalam gudang, yaitu mengenai masalah pergudangan, antara lain cara menata gudang, perencanaan barang, serta kendala-kendala yang dialami saat berada di gudang. Di perusahaan Indogrosir memiliki banyak sistem yang telah mendukung pergudangan agar berjalan sesuai SOP yang ada. Untuk manajemen pergudangan di Indogrosir Semarang, sepertinya tidak ada kendala apapun sesuai SOP yang dijalankan. Itu pasti tidak ada kendala yang serius, asalkan menjalankan SOP tersebut. Untuk penataan gudang dibedakan menjadi dua varian, yaitu gudang yang food atau non food. Jika food itu disendirikan dengan non food supaya yang food tidak terkontaminasi dengan barang yang non food. Nah, itu salah satu cara penataan di sana. Kemudian ada penataan lagi, yaitu barang A ke sisi utara misalkan, atau barang B ke sisi barat. Nah, itu nanti diarahkan oleh perusahaan atau SOP yang telah ditulis agar barang-barang yang datang tidak tercampur. Begitu masuk barang baru langsung tertata rapi oleh karyawan tersebut dari perusahaan tersebut. Untuk penerimaan barang, kita melalui cek, terutama cek dalam keadaan barang datang itu sesuai pesanan dari Indogrosir tersebut atau tidak. Yang kedua, cek tentang kualitas barang atau kondisi barang tersebut sampai di dalam gudang itu rusak atau tidak. Nah, yang ketiga ada, ini yang paling penting, cek tentang kode produksi serta expired. Bila mana expired mendekati atau hampir habis, kita berhak menolak barang tersebut. Nah, barang yang diterima biasanya expired yang lebih lama, karena jika expired tersebut mendekati atau hampir habis, dapat rugi nanti perusahaan Indogrosir atau merugikan pelanggan lain. Soalnya Indogrosir itu menjadi distributor utama di Semarang bagi pedagang kecil atau warung-warung kecil mau yang modern maupun tradisional. Karena harga pun juga berbeda dengan yang lain, kemungkinan untuk dijual dan mendapatkan laba masih ada ataupun berlaba banyak. Nah, jika expired masih panjang waktunya, kemungkinan barang tersebut dengan penjualan durasi lama seperti warung-warung kecil itu mampu bertahan lama. Jadi tidak ada yang dirugikan di sini. Cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di setiap perusahaan pastinya punya SOP sendiri-sendiri kan ya. Ini kebetulan kalau di tempat kita yang ada di sini kita punya SOP yang namanya syarat ini tidak boleh seperti ini, misalkan dalam satu pengiriman mungkin ada PO gitu ya. PO ya. Nah, PO itu ada umurnya juga, nggak boleh sampai expired PO-nya. Harganya seperti apa, diskonnya seperti apa, sudah sesuai dengan PO enggak? Kalau sudah sesuai baru bisa terima barang.
Terima barang juga seperti itu, nggak bisa kita itu langsung serta-merta bisa terima. Kita juga punya ada SOP lagi yang namanya kontrol expired date ya. Kontrol expired date atau mungkin produk lain yang tidak ada expirednya, mungkin kontrol kode produksi juga seperti itu. Nah, dia itu nggak boleh melewati. Jadi kalau misalkan bulan lalu saya terima ED sekian, berarti yang bulan berikutnya harus ada registrasi lagi. Nah, dari situ lalu kita pengecekan fisik. Nah, pengecekan fisik itu juga seperti itu, tetap ada antrian juga karena supplier kita kan nggak sedikit kan ya. Minimal per hari saya terima supplier itu kurang lebih sekitar 60 sampai 70 supplier. Kalau ngomong segitu, kalau ngomong publikasi pasti kita fisik. Perusahaan ini kan bukan distributor ya. Kita ini kan kalau ngomong standar kan tetap standarnya toko. Kita statusnya di sini ini bukan distributor ya. Kita kalau ngomong mungkin lebih ke store ya. Oke, saya boleh minta tolong nggak? Jadi untuk item-item yang dikirim dari supply ya, otomatis kita tetap bayar. Tidak ada istilah transit ya. Kita tetap statusnya belum. Tapi ya, ada satu temponya kita langsung ke itu. Ini yang dialami sekarang ya. Kalau ngomong standar yang benar, kita itu ada namanya area receiving ya. Area receiving juga ada area transit dan ada area penyimpanan. Nah, jadi kalau tadi area receiving di saat Bapak terima itu, area transit setelah dicek itu baru masuk ke area yang namanya penyimpanan. Yang di situ mungkin bisa lebih tahu. Mas Ahmad itu. Kalau ngomong kendala, sebenarnya bukan kendala ya, proses sih mungkin kita kendala. Jadi semua harus ada standarnya masing-masing. Misalkan peletakkan barangnya, penataan barangnya, tingginya berapa, dernya berapa. Seperti itu sih. Kalau kendala saya rasa mungkin bukan ya. Mungkin lebih ke SOP. Jadi kita kan ada dua varian produk ya, satu food, satu non food ya. Ada tiga, food, non food sama general merchandising ya. General merchandising mungkin kurang lebihnya seperti item-item yang transform lah. Karena seperti itu mungkin kurang familiar ya, food dan non food. Nah, kita selalu menyendirikan item-item food dan non food supaya nggak terkontaminasi bau, warna. Nah, kalau masalah gerak atau di floor kita juga konvensional. Selama raknya masih bisa nanggung, ya pasti masuk akal. Jika raknya nggak nanggung, bisa over gitu ya. Terus ya, kalau raknya memang kita nggak ada ya kita tapi ya untuk area penerimaan kita itu pakai namanya PHP ya, power hand pallet ya. Hand pallet ada hand pallet manual, ada power hand pallet. Jadi yang power hand pallet itu pakai baterai. Kalau hand pallet manual murni pakai tenaga manusia. Nah, untuk menaikkan kerak pasti pakai forklift, mungkin manual. Kalau masalah seperti itu kita juga sudah diatur dengan sistem. Kita juga bisa menentukan, bisa dirubah, juga bisa diterapkan. Misalkan saya menginginkan item A ini ngumpul di sini, kita setting pertemanan di sini, pasti dia akan lari ke situ selama pakai situ. Jadi bisa diatur sistem kita. Saya menginginkan item B ini ngumpulnya di sini. Kalau masalah peletakan di dekat pintu atau di apa itu sistem kendala. Selagi SOP-nya jalan loh ya. Kalau SOP-nya jalan nggak ada kendala. Kendala itu akan terjadi jika mungkin ya SOP-nya nggak dijalankan atau kekurangan. Kalau ngomong benar sih nggak ada masalah. Kita ada customer langsung, ada customer tidak langsung, baik. Ya,
contohnya kalau customer langsung kan berarti user yang datang ke sini ya. Selama di display toko kita ada barangnya, customer bisa langsung ambil. Ya kan? Kalau customer yang tidak langsung, kita itu ada rekanan gitu ya. Ada pemesanan pakai sistem juga. Ada customer yang sifatnya online juga, pakai aplikasi juga. Kan sudah banyak kan aplikasi online segala juga seperti itu. Mereka itu kan pasti butuh penanganan khusus ya. Harus ada sistem yang mengatur dia pesan apa, berapa, harus bayar dulu atau tidak, baru kita siapkan fisiknya. Sama semua diatur pakai sistem. Sekarang sudah pakai online semua, pakai aplikasi, pakai gadget dan pun juga bisa. Kalau masalah pesanan dia mau handling picking sampai tersebut rusak juga ya, maksimal mungkin dimaksimalkan sampai 99%, nggak ada yang rusak. Jika sampai ada yang rusak, sampai sekarang belum pernah ada yang rusak. Tapi nak gerisik, makanya geser, geser kalau bisa. Corona. Panggilan kami ditujukan kepada salah satu rekan LKS. Ditunggu kehadirannya di area member service. Oke, siap. Woi.